Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, ikhwan. Baik, wasalna al-an fi bab as-sihru. Bab as-sihru wal kihana. Udah. Fi safhah ar-rabi'ah wa salasin. Ya, halaman 34. As-sihru wal kihana wal arafah. Pembahasan tentang sihir, pembahasan tentang sihir, perdukunan dan ramalan. Ikhwan, kalau nggak ngerti soal apa namanya artinya silakan ditulis, Pan. Asihru, sihir, wal kihana artinya perdukunan. Arafah itu artinya peramalan ataupun ramalan. Udah kelas 9, janganlah nggak ngerti bahasa Arab. Ini soal yang Ustaz tulis saja pun mudah-mudah nggak ngerti. Zaman Ustaz dulu soal itu nggak ada yang mudah loh, kawan. Susah kali. Ini pengertian sihir aja nggak tahu. Pengertian tentang al-jahlu pun nggak tahu. Jahiliyah nggak tahu. Ya jangan sampai nggak paham lah. Kayak mana lah Ustaz di rumah kerjaannya banyak Ustaz. Ngapain? Kerjanya megang HP aja Ustaz. Sibuk anak Ustaz. Sibuk megang HP. Beri waktu untuk ilmu antum, ikhwan. Ya, kemarin lagi remedial banyak yang nggak ngumpul. Taib. Kullu hadhil umur a'malu syayatiyah, a'malu syaitaniyah muharramatan. Takhillu bil aqidah tunakiduha li annaha la tahsulu illa bi umuri syirkiyah. Perhatikan ya, ikhwan. Kullu hadhil umur, di setiap perbuatan amal-amal syaitaniyah, itu perbuatan-perbuatan syaitan. Muharramatan itu menjerumus ke dalam keburukan. Muharramah itu keburukan ya, keharaman. Halaman aja pun nggak tahu. Kemudian takhalla bil aqidah. Perhatikan ikhwan, perhatikan. Takhalla bil aqidah artinya adalah meninggalkan akidah, keyakinan.
Autunaqiduha, dan juga membatalkannya. Apa maksudnya membatalkan akidah, keyakinan? Li'annaha, karena sungguhnya ya la tusulub illa bi umuri syirkiyah, tidak akan sampai kecuali dengan liumur syirkiyah, dengan umur, maksudnya bukan umur ya, sebab-sebab syirkiyah, kesyirikan. Artinya apa ya kawan? Setiap perbuatan syaitan itu gak ada manfaatnya, pasti mudarat. Ada syaitan menyuruh sholat? Gak ada kan? Bisikan-bisikan syaitan itu semuanya keburukan. Dan kebanyakan bisikan syaitan itu adalah berujung di dalam merusaknya akidah kaum muslimin. Ini harus antum tanamkan ikhwan. Jadi kalau ada bisikan-bisikan, godaan-godaan yang begitu menggoda, lawan. Apapun itu, termasuk antum mau berbuat maksiat atau mau meninggalkan ketaatan, baik dari yang wajib sampai yang mubah sekalian pun, itu semuanya di dalam keburukan. Walaupun meninggalkan dalam perkara mubah itu gak ada hukum keharaman dalamnya. Contoh, antum misalkan makan nasi, bisikan setan, udahlah nanti aja makan nasinya, gitu kan. Walaupun kalau ditinggalkan gak ada masalah sebenarnya. Ujung-ujungnya apa? Dalam gak usah sholat sunnah dulu, kan sunnah banyak kok pahalamu, kata setan. Makin lama, udahlah sesekali terlambat sholat jamaah kan gak apa-apa. Setan tuh membisik terus. Allah kan maha pengampun. Makin lama udahlah, meninggalkan sekali-sekali kok sholatnya gak apa-apa lah. Allah maha pengampun. Makin lama, udahlah, kamu kan masih Islam, gak sholat pun insya Allah mati dalam kebenaran. Itu godaan syaitan. Seperti itu. Pernah gak antum seperti itu merasa? Ini Al-Quran, ini HP. Lagi baca Quran, ini bunyi nada dering. Gimana ini? Pasti diangkat kan? Itu godaan syaitan itu. HP ada dua. Satu Mobile Legends, satu mau nonton TikTok. Mana ini? Bingung mana ini Ustaz? Makanya seperti itu ikhwan. Makanya syaitan itu menghiasi yang buruk-buruk itu dengan yang keindahan. Ya, sampai pada hakikatnya seorang manusia itu mau berbuat maksiat, mencuri, mau berzina karena diperbagusi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dengan hubbus syahawat. Dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Makanya manusia ini enggak ada yang enggak tergoda. Dengan apa hawa nafsu mereka? Minan nisa, wanita-wanita. Enggak tahan anak Ustaz. Sumpek anak-anaknya Ustaz. Kayak mana lah? Dunia sekarang udah lebih banyak wanita Ustaz. Enggak ditengok nanti mubazir. Minan nisa wal banin, anak keturunan. Itu bisa menjadi fitnah ya kawan. Mau sholat nanti anak minta jajan. Hah? Ya aja sholat, habis itu jajan, selesai kan? Wal qanatir,
muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan perhiasan-perhiasan baik itu dari az-zahab, emas dan perak. Itu uang pun itu bisa menjadi fitnah, godaan, ikhwan. Antum dikasih 1 miliar tapi jangan sholat subuh, pilih mana? Oh, sholat subuh masih bisa besok, Ustaz. 1 miliar sekarang yang penting alhamdulillah bisa buat modal usaha. Itu kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala jangankan sholat subuh, sholat sunat sebelum subuh aja Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Afdalu minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya, sholatul fajri lebih baik dari dunia seisinya. Lebih baik dari uang 1 miliar. Karena apa? Karena nggak nampak. Itulah godaannya, ya. Taib, ya kawan. Maka yang pertama di antara perbuatan-perbuatan syaitan itu salah satunya adalah yang pertama as-sihru, sihir. Fasihru, sihir, ibaratun amma khafiyun walatifun bisababi. Ya, ungkapan istilah sihir dari apa-apa yang khafi. Mana khafi? Nggak tahu, ikhwan. Masya Allah. Khafi. Khafi itu yang hilang. Ya. Walatifun. Latifun itu artinya yang lembut, yang halus. Sababuhu sumya sihran. Itulah yang dinamakan sihir. Hah? Fasihru, maka sihir adalah ungkapan ataupun istilah ibaratun dari apa-apa yang hilang dan halus. Sababuhu sumia sihron, maka sebabnya itu dinamakan sihir. Ya. Contoh, orang sakit, dibaca-baca kan, sakit bisul misalkan, terus obatnya Panadol misalkan, dibaca, pup, hilang langsung. Itu maksudnya tidak terlihat, halus, nggak nampak, langsung tiba-tiba hilang. Itulah maksud dari sihir. Lantas gimana yang namanya sulap sana? Kebanyakan sulap itu bukan sihir, kawan. Itu trik. Trik, ya. Nah, macam gini. Seperti itu. Macam gini, ya. Ini ya. Tuh. Trik itu.
Lantas kalau sulap pakai trik gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, silakan. Namanya trik. Yang ini, jauh saya kemari kan. Itu trik, semuanya trik. Adapun juga sulap itu dari sihir. Nah, ini nggak boleh. Dari segi logika kitanya, orang bisa naik tanpa ada penyangga, terbang sedikit tanpa ada penghalangnya. Secara logika aja, dia mau ke Bandung kok kenapa mesti pakai pesawat kan gitu? Kok nggak terbang aja langsung? Kan aneh kan? Nggak sanggup jinnya Ustaz, sihirnya nggak sanggup. Termasuk juga jaran kepang tuh, kuda kepang tuh sihir. Ya mabuk sana, mabuk sini, makan ini, makan sana, cari duit, kurang kerjaan kan? Ya itu sihir. Topeng monyet enggak, itu kan monyet itu. Cuman musiknya ya nggak boleh lah, musik itu kan termasuk haram. Ya. Taib. Lanjut. Li'annahu yahsilu bi umurin khafiyah la tadriku bi absar. Karena sesungguhnya ya sihir itu yahsilu sampai kepada perkara-perkara yang enggak nampak, khafiyah. Ya, perkara yang hilang. La tadriku bi absar, enggak bisa dilihat dari pandangan mata. Karena sesungguhnya yahsilu ya sampai kepada perkara yang khafiyah, yang hilang. La tadriku, ya tidak diketahui bi absar, dari pandangan, dari penglihatan. Makanya sihir langsung gak ada kan gitu. Wa huwa azaim waruqa wa kalam yatakallamu bihi adawiyah wa tadkhinat. Sihir itu wahwa ini maksudnya sihir azaim, termasuk azimah. Dan kemudian sihir termasuk. Yang mana ini? Sihir itu termasuk. Wahwa azaim. Azaim itu azimah. Azimah itu seperti kayak jampi-jampi. Ya. Kemudian ruqa, waruqa, ruqyah. Wa kalam, ucapan. Yatakallamu bihi, ya, ucapan yang diungkapkan kepadanya, dengannya. Wa adawiyah, adawiyah itu ad-dawa, obat-obatan. Wa tadkhiniyat, wa tadkhinat, dukhon, ya, asap-asap, asap atau kemenyan. Walahu haqiqatun, dan inilah pada hakikatnya, yaitu tadi buhul, ya, dari jimat. Ya, ruqa di sini bukan ruqyah Al-Qur'an ya, jumpa jampi itu tadi. Kemudian
apa namanya, al-kalam, pengucapan, wes. Ya. Adawiyah itu ad-dawa, obat-obatan. Dan kemudian asap-asap. Wa minhu ma yusiru fil qulub wal abdan fayamridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi wa ta'thiruhu bi idznillahil kauni al-qadari. Dalam artian, ya, di antaranya juga ada yang mempengaruhi. Yu'thiru itu mempengaruhi, fil qulub, di dalam hati, wal abdan, dan tubuh, ya. Fayamridu, maka, ya, sehingga membuat orang itu bisa sakit. Wa yaqtulu, bisa terbunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, dan bisa memisahkan antara kedua pasangan. Wa ta'thiruhu biidznillah, dan semua itu terjadi dengan takdir Allah al-kauniyah, takdir kauniyah, ya, al-qadari. Ya, ta'thiruhu, dan terjadi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir al-kauni, ya, al-qadari. Al-kauni al-qadari maksudnya takdir al-kauni. Itulah sihir. Dari orang yang sehat bisa dibuat sakit. Dari orang yang hidup bisa dibuatnya mati. Ya, dari wanita yang memiliki status dari wanita yang memiliki status bersuami bisa menjadi janda. Jadi Ustadz, terkadang kan Facebook ini kan bisa menyebabkan pasangan terpisah. Berarti Facebook ada sihirnya? Enggak. Itu penyebab, bukan sihir ya, tapi itu penyebab adanya nanti yang namanya pelakor. Makanya jangan main-main nih, Ikhwan. Misalkan kalau antum nanti udah berkeluarga, jagalah, rawatlah keluarga antum. Tawakal, istiqomah. Apa yang ada kelebihan sama pasangan antum, itu antum terima. Apa yang ada kekurangannya, ya udah terima. Jangan antum memandang kekurangannya aja wanita itu. Kalau antum memandang seorang wanita itu kekurangannya aja, wah, rumput tetangga itu lebih cantik. Kan seperti itu. Jadi syukuri aja. Jangan melihat yang lain. Kalau memang antum ada modal untuk banyak nikah 4 istri, silahkan, kan, nggak ada yang larang. Tapi satu aja nggak terawat, kan? Satu aja nggak terawat, apalagi mau 2. Payahlah. Makanya jangan coba-coba. Ya, ikhwan. Oleh karenanya, seorang wanita itu paling anti kali yang namanya perasaan. Kalau antum bicaranya yang manis, ya, jangan berprinsip seperti itu. Berprinsip tuh jangan sampai berbuat sihir, itu gitu aja.
Sama kayak orang tua antum, nak gimana sih nilaimu kok buru-buru semua? Apa jawaban anaknya? Ya mana lama, semuanya mau jadi pintar, masa yang jadi bodoh nggak ada? Gitu kan. Nak kamu jadi cita-cita yang bagus ya. Kayak mana lama semua mau cita-cita, yang nggak cita-cita siapa nanti? Semua orang mau pengen jualan, yang beli nanti nggak ada. Semua orang mau jadi polisi, yang jadi bandit nanti nggak ada. Kayak mana? Apa kerja polisi man? Ujung-ujungnya apa? Semua mau jadi laki-laki, masa nggak ada yang jadi bencong mak? Bahaya. Makanya jangan sekali-kali ada punya prinsip berangan-angan yang itu nggak terarah, jangan. Ya. Kadang kita punya kawan kayak gitu, akhi, jangan pakai celana jeans. Nanti kalau aku nggak pakai celana jeans, jin nanti mau pakai celana apa? Nggak pakai celana kasihan dia. Bagus aku yang pakai jeans, celana jeans. Ya jadi jin lah dia. Taib. Ya ini adalah termasuk perbuatan syaitan, ya sihir. Wa katsirun minhu la yatawassilu ilaihi illa bisyirki wat taqarrubi ilal arwah al khabithah. Ya, dan kebanyakan wa katsir, kebanyakan minhu diantaranya darinya la yatawassalu tidak pernah sampai ilaihi kepadanya illa kecuali bisyirki dengan jalur kesyirikan, wat taqarrub dan mendekatkan ilal arwah kepada ruh-ruh yang al-khabisah. Khabisah bermakna mana? Khabisah kotor. Ya. Makanya kalau bahasa Arab ya kawan antum mungkin nggak berapa ini kali lah di sekolah ini. Tapi kalau di pesantren ada anak-anak yang bilang mengatakan jangan ngomong kotor. Bicara kotor bahasa Arabnya dibuatnya ya kalamul qabih. Salah, kalamul qabih itu bukan itu maksudnya bicara kotor. Ya, tapi kalamu al-khabis. Kalamul khabis ataupun kalamul al-fasikh. Ya, kalamul fasikh itu ngomong kotor, cakap kotor. Ya, ataupun kalamul khabith. Kalau kotoran khabithah. Ya. Ruh-ruh yang kotor. Ilal arwahil khabithah biha, dengannya tuhibbu wat tawassuli. Ya. Tahubbu wat tawassul. Ya, dengan kecintaan dan juga wasilah, ya tawassul ila istikhdamiha bil isyraku biha, dengan memakai ataupun menggunakannya ya kepada istikhdamiha, kepada penggunanya maksudnya, bil isyrak ya dengan kesyirikan, dengan syirik-syirik ataupun kesyirikan ataupun tandingan-tandingan kepadanya. Walihada qarranahu asy-syari' bisyirki haitsu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'a al-mubiqat qalu ma hiya qala al-isyraku billahi was-sihru.
al-hadis wa huwa dakhil minasyirki min nahitaini. Ya. Dan karenanya ya, dan karena itu pembawa syariat menyebutkan bersama dengan syirik. Ya, seperti Nabi SAW katakan, ijtanibu, jauhilah 7 perkara, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, wa ma hiya? Apa itu 7 perkara yang membawa di dalam kehancuran? Qala, maka Nabi SAW katakan, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sihir. Jam berapa ini selesai? 9:10. Lantas gimana? Misalkan ada pertanyaan. Nah, di zaman Nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, itu tongkatnya ya bisa jadi ular, bisa membelah lautan. Seperti Nabi Nuh bisa membuat kapal yang begitu besarnya, seperti Nabi Sulaiman. Nah, itu semua mukjizat, bukan sihir ya. Harus dibedakan. Setelah Nabi SAW wafat, maka tidak ada lagi yang dinamakan mukjizat. Ya. Melainkan sihir. Jadi kalau ada orang yang bisa mengobati dengan jampa-jampi dan lain sebagainya, itu bukan termasuk mukjizat. Itu sihir. Mauqifuna, kalau misalkan ada orang yang berbuat syirik, apa sikap kita dan tindakan kita? Kemudian sebutkan dalilnya. Aduh, sampai kayak mana ya? Makanya Ustaz lihat mudah kali soalnya pun nggak bisa jawab. Ya ampun. Apalah kerjaan di rumah antum? Kayak mana Ustaz, terlalu banyak imajinasi saat di rumah nih. Berangan-angan aja, berangan-angan, melamun itu. Bahaya. Taib. Ya, dakhilu fi syirki min nahiyataini. Ya, termasuk di dalam berbuat syirik. Ya. Sihir masuk dalam perbuatan syirik dari 2 sisi. Ya, dari 2 sisi. Yang pertama nahiyatul ula, ya sisi yang pertama, ma fihi min istikhdam asyayatin wa ta'alluqu bihim wa taqarrubu ilaihim bima yuhibbunahu liyakumu bi khidmatis sahir fasihru min ta'limi syayatin. Sisi yang pertama adalah apa-apa yang di dalamnya, ya perhatikan Ustaz, bukan? Apa-apa yang terdapat di dalamnya min istikhdam, dalam permintaan dan pelayanan kepada syaitan, wa ta'alluqu bihim wa taqarrubu ilaihim,
Ya, istikhdam, bergantung dan mendekatkan diri kepada syaitan. Ya. Jadi dua sisi ya, usah dilangi lagi, dua sisi yang dilakukan kepada tukang sihir. Yang pertama pengabdian kepada syaitan. Kemudian yang kedua mengetahui ilmu gaib. Ya, mengetahui ilmu gaib. Apa saja ilmu gaib diketahuinya, dan ini termasuk kesesatan dan kekufuran. Wallahu a'lam bishawab.